Assalamualaikum kawan inspirasi, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan keberkahan di tiap langkah kita. Kali ini kami akan mengisahkan tentang Abu Nawas dan hantu dapur. Apakah yang akan terjadi jika di dapur istana terdapat hantu? Mari kita simak kisah ini selengkapnya. Di sebuah pagi yang cerah, dapur istana berubah menjadi tempat penuh kekacauan. Para koki istana saling berteriak, panik karena makanan yang disiapkan semalam hilang tanpa jejak. Ini pasti ulah hantu. Piringnya bersih seperti dicuci, tapi makanannya hilang semua, ucap koki satu. Aku lihat bayangan putih melintas tadi malam. Hantu lapar itu nyata, jawab koki dua. Para koki berbondong-bondong melapor kepada Raja Harun al-Rasyid di aula kerajaan, membuat suasana istana menjadi riuh. Sang raja yang sedang menikmati sarapan tampak kebingungan mendengar laporan tersebut. Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas, penasihat sekaligus penghibur kerajaan, untuk menyelesaikan masalah. Abu Nawas masuk dengan gaya santainya sambil memakan buah apel. Abu Nawas, istana ini diteror oleh hantu lapar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya raja. Hantu lapar Baginda, hantu pun tahu makanan dapur istana sangat lezat, ucap Abu Nawas santai. Semua yang hadir tertawa, tetapi raja mendesak Abu Nawas untuk segera menemukan pelakunya. Baiklah Baginda, saya akan menangkap hantu itu. Tapi saya butuh kebebasan penuh untuk menyelidiki, lanjut Abu Nawas. Aku beri apapun yang kamu butuhkan Abu Nawas. Tapi ingat, jangan sampai istana ini semakin heboh, titah sang raja. Abu Nawas memulai penyelidikannya di dapur istana. Ia memeriksa setiap sudut dapur dengan gaya dramatis sambil berbicara sendiri untuk menambah kesan misterius. Jejak piring bersih, aroma makanan lezat, dan sisa sendok di meja. Ini bukan ulah hantu biasa, ini hantu gourmet, selidik Abu Nawas. Ia membuat para koki ketakutan dengan menyebut kemungkinan hantu itu masih berkeliaran. Bagaimana kalau hantunya datang lagi malam ini? Tanya sang koki dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Kalau begitu, kita harus menyiapkan sambutan istimewa, jawab Abu Nawas dengan antusias. Abu Nawas memutuskan untuk menginap di dapur malam itu dengan berbagai alat jebakan, termasuk makanan palsu yang super pedas. Malam pun tiba di dapur yang sunyi. Abu Nawas bersembunyi di balik tirai dengan alat-alatnya, siap menangkap si hantu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dan piring yang bergeser. Bayangan putih pun muncul di tengah dapur. Aha, aku menangkapmu, wahai hantu lapar, ucap Abu Nawas dalam hati. Bayangan itu perlahan mendekat dan Abu Nawas bersiap menangkapnya. Namun, tiba-tiba kain putih itu terbang sendiri, membuat Abu Nawas ketakutan. Apakah ini benar-benar hantu? Tanya Abu Nawas dalam hati. Malam itu pun berlalu dan hantu yang dilihat Abu Nawas tidak menampakkan dirinya kembali hingga pagi tiba. Setelah pengalaman menegangkan di malam sebelumnya, Abu Nawas kembali ke dapur istana dengan ide-ide baru untuk menangkap hantu. Ia mulai menyusun jebakan bersama para koki yang masih ketakutan tetapi penasaran. Kalau benar ini hantu, dia pasti pintar memilih makanan. Tapi kalau bukan hantu, maka dia harus berhadapan dengan otak cemerlangku, ucap Abu Nawas kepada koki. Jadi, apa rencananya Tuan Abu? Tanya sang koki penasaran. Kita sajikan makanan yang menggoda tapi berbahaya.
Aku akan menambahkan sedikit kejutan pada santapan kita malam ini. Jelas Abu Nawas dengan semangat. Abu Nawas mulai memasak sendiri dengan resep unik. Makanan yang terlihat lezat tetapi super pedas. Ia juga memasang perangkap sederhana menggunakan panci dan benang untuk memunculkan suara keras jika ada yang menyentuh makanan tersebut. Saat malam tiba, Abu Nawas kembali bersembunyi di balik tirai dapur bersama seorang koki pemberani yang terpaksa menemani. Di dapur yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang membuat bayangan di dinding semakin menakutkan. "Tuan Abu, apa kita harus diam di sini sepanjang malam?" tanya sang koki bingung sambil berbisik. "Ya, sampai hantu lapar itu muncul. Kalau kau takut, bayangkan saja dia datang untuk mencuri makanan, bukan nyawamu." Sedikit lelucon Abu Nawas untuk menghilangkan ketakutan sang koki. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di dapur. Bayangan putih kembali muncul, mendekati meja tempat makanan jebakan diletakkan. Koki mulai gemetar, tetapi Abu Nawas menenangkan dengan senyum percaya diri. Bayangan putih itu mengambil makanan jebakan dan mulai memakannya. Tak lama kemudian, jebakan makanan pedas bekerja, membuat bayangan itu melompat-lompat sambil memegang mulutnya. "Hantu lapar ini rupanya tak tahan cabai," ucap Abu Nawas dalam hati. Saat bayangan putih berusaha kabur, jebakan benang tersentuh, membuat panci-panci jatuh dengan suara keras. Abu Nawas dan koki segera mengejar, tetapi bayangan itu berhasil melarikan diri ke arah taman istana. Di luar dapur, Abu Nawas dan koki melihat bayangan putih melompat-lompat sambil mengibas-ngibas kainnya. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi komedi saat Abu Nawas terpeleset di kolam ikan. "Hantu ini benar-benar tahu bagaimana membuatku basah kuyup," ucap Abu Nawas yang merasa dipermainkan oleh hantu. "Atau mungkin dia hanya ingin menghindari masakan Tuan Abu," ucap sang koki dengan sedikit menahan tawanya. Bayangan putih akhirnya menghilang di kegelapan taman, meninggalkan Abu Nawas dengan misteri yang belum terpecahkan. Abu Nawas kembali ke istana dengan penuh rasa penasaran. "Hantu ini mungkin lapar, tapi dia juga cerdas. Besok malam, aku akan lebih siap," ucap Abu Nawas dalam hati yang masih penasaran. Abu Nawas pun merencanakan strategi baru untuk malam berikutnya. Abu Nawas memulai malam ketiganya di dapur istana untuk menangkap hantu yang membuat keributan. Kali ini, ia menyiapkan jebakan baru. Semangkuk makanan lezat dengan tambahan bel berbunyi yang akan berdering jika mangkuk tersebut diangkat. Dapur istana dibuat sunyi dengan lampu-lampu lilin yang temaram. Hantu lapar ini pasti datang lagi malam ini. Kalau dia mencuri makanan, aku pasti akan menangkapnya, ucap Abu Nawas berbisik ke sang koki. Abu Nawas bersembunyi di balik tirai dapur, ditemani salah satu koki yang penasaran namun masih ketakutan. "Tuan Abu, bagaimana kalau hantunya tahu jebakan ini?" tanya sang koki yang takut kalau jebakan kali ini gagal. "Jangan khawatir, dia lapar bukan pintar. Dan kalaupun dia pintar, aku lebih pintar," ucap Abu Nawas menyemangati sang koki. Tengah malam, suasana dapur makin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan, diikuti dengan suara piring yang bergeser. Abu Nawas mengintip dari balik tirai dan melihat bayangan putih melintas perlahan di depan meja makanan. "Itu dia, hantu lapar," ucap Abu Nawas ke sang koki. Hantu itu membawa kain putih, dia pasti benar-benar menyeramkan. Sang koki masih ketakutan. Bayangan itu bergerak mendekati meja makanan. Tangan misteriusnya mengangkat mangkuk jebakan dan bel mulai berbunyi keras. Mendengar suara bel, Abu Nawas langsung melompat keluar dari tirai sambil berteriak, mencoba menangkap si bayangan putih. Tetapi bayangan itu dengan gesit menghindar, membuat Abu Nawas terjatuh menabrak meja, menjatuhkan piring dan sendok di sekitarnya. "Hantu lapar, berhenti. Aku tidak akan memakanmu, tapi aku akan menangkapmu,"
teriak Abu Nawas sambil mengejar hantu yang kelaparan. Bayangan putih itu tampak bingung, lalu menjatuhkan mangkuk dan kabur menuju pintu dapur. Abu Nawas mengejarnya, namun terpleset karena lantai dapur yang licin. "Ah, lantai ini licin seperti akalku saat mengelabui raja," ucap Abu Nawas kesal. Abu Nawas bangkit dengan wajah yang penuh tepung dari piring-piring yang jatuh. Sambil tertawa kecil, ia kembali ke tempat jebakan. Di sana, ia menemukan jejak kaki kecil yang mengarah keluar dapur. "Hantu ini aneh, jejaknya kecil sekali. Besok aku akan memasang jebakan lebih besar," ucap Abu Nawas heran. Bayangan putih terlihat sebentar di luar dapur, berlari dengan canggung sambil memegangi kain putih yang terlepas sebagian. Abu Nawas menyadari bahwa hantu ini mungkin bukan hantu sungguhan, tapi seseorang yang menyamar. Abu Nawas tetap penuh percaya diri bahwa ia akan mengungkap misteri ini. Setelah malam yang penuh kekacauan di dapur, Abu Nawas memeriksa jejak kaki kecil yang ia temukan. Jejak itu mengarah keluar dapur dan menuju taman istana. Abu Nawas menyusuri jalur tersebut dengan penuh rasa penasaran, ditemani oleh Koki yang mulai merasa lebih waspada. Jejak kaki ini bukan jejak orang biasa. Ini pasti milik seorang yang bersembunyi, ucap Abu Nawas selidik. Apakah hantu itu benar-benar bisa berjalan di taman? Tanya sang Koki yang penasaran. Hantu? Mungkin. Tapi aku lebih curiga kalau ini adalah seseorang yang sengaja menyamar, jawab Abu Nawas yang juga penasaran. Saat mereka melangkah lebih dalam ke taman, mereka mulai melihat lebih banyak jejak kaki kecil yang mengarah ke sebuah rumah taman yang terlupakan di sudut istana. Abu Nawas dan Koki sampai di pintu rumah taman yang tampak terbengkalai. Pintu itu terbuat dari kayu tua dan sedikit terbuka. Abu Nawas dengan hati-hati mendorong pintu dan masuk ke dalam, disambut dengan bau lembab dan kegelapan yang mencekam. Ah, tempat ini pasti tidak pernah dibersihkan. Bahkan hantu pun enggan tinggal di sini, ucap Abu Nawas sedikit bercanda. Saya rasa kita harus kembali, Tuan Abu. Tempat ini terlalu menyeramkan, ucap Koki yang sedikit ketakutan. Jangan khawatir, jika hantu ini takut dengan kotoran, saya akan memberikan pelajaran tentang kebersihan, ucap Abu Nawas dengan percaya diri. Abu Nawas menyalakan sebuah lampu minyak dan mulai menjelajahi rumah taman yang gelap itu. Di dalam terdapat banyak barang-barang tua, pot-pot rusak, dan beberapa perabotan yang tampaknya tidak pernah digunakan. Namun, di sudut ruangan ada sesuatu yang mencurigakan, kain putih yang terlipat rapi, sama seperti yang dibawa oleh hantu di malam sebelumnya. Abu Nawas dengan cekatan memeriksa kain putih itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki pelan dari balik ruangan. Tanpa ragu, ia berlari ke arah suara tersebut dan dengan cepat membuka tirai yang menutupi sebuah sudut ruangan. Aha, aku tahu siapa kamu, hantu, ucap Abu Nawas bersemangat. Tuan Alim, seorang pelayan istana yang sering bertugas di dapur, muncul dengan wajah ketakutan. Oh, Tuan Abu, Aku tidak bermaksud menakut-nakuti mereka. Aku hanya ingin mencuri sedikit makanan, jawab Tuan Alim dengan gemetar. Jadi ini yang disebut hantu lapar, ya? Kamu hanya seorang pencuri makanan, bukan hantu, ucap Abu Nawas dengan tertawa. Tuan Alim mengaku bahwa dia telah menyamar sebagai hantu untuk menakut-nakuti para koki dan pengawal agar bisa mencuri makanan dari dapur istana tanpa ada yang curiga. Ia menggunakan kain putih agar tampak seperti sosok hantu yang menakutkan. Aku hanya ingin sedikit mencicipi makanan istana, Tuan Abu. Makanan mereka begitu lezat, ucap Tuan Alim beralasan. Jadi kamu takut dengan tepung dan cabai, tapi lebih takut lagi kalau para koki tahu kamu sudah mencuri makanan mereka, ucap Abu Nawas meledek.
Setelah menyelidiki lebih lanjut, Abu Nawas memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Tuan Alim, namun dengan cara yang lucu dan tidak berbahaya. Tuan Alim, jika kamu ingin makanan dari istana, kamu harus bekerja untuk itu, bukan mencuri, ucap Abu Nawas menasehati. Saya mengerti Tuan Abu, saya akan bekerja lebih keras mulai sekarang, ucap Tuan Alim menyesal. Sebagai hukuman, Abu Nawas menyuruh Tuan Alim untuk membersihkan seluruh taman istana selama seminggu, dan Abu Nawas membawa makanan yang lezat sebagai penghargaan untuk kerja kerasnya. Jika kamu mau menikmati makanan, kamu harus layak mendapatkannya, ucap Abu Nawas saat melihat Tuan Alim makan dengan nikmat. Abu Nawas kembali menemui Raja Harun al-Rasyid untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Tuan Alim adalah hantu lapar yang sebenarnya, tetapi masalah ini sudah selesai, dan saya pastikan istana ini aman dari pencuri makanan, ucap Abu Nawas kepada Raja Harun. Abu Nawas, kamu benar-benar pandai menemukan masalah yang tak terduga. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Raja Harun. Saya akan kembali mengawasi dapur istana, Baginda. Mungkin ada pencuri lain yang ingin mencicipi makanan istana, jawab Abu Nawas tenang. Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum lebar. Sementara Raja Harun al-Rasyid masih tertawa atas kejadian yang baru saja terungkap. Demikianlah kisah Abu Nawas yang berhasil mengungkap sosok hantu yang ternyata hanya seseorang yang berpura menjadi hantu hanya demi menikmati hidangan nikmat di kerajaan. Tunggu kisah Abu Nawas lainnya yang tidak kalah menarik. Maaf jika terdapat salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.